Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sulistiani. Saya mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Saiful Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tema dengan judul filsafat ilmu di era digital, masih penting atau sekedar teori. Seperti kita ketahui, di era digital saat ini manusia dapat mendapatkan informasi itu hanya hitungan detik ya, melalui media sosial, melalui jaringan internet. Banyak sekali sekarang yang ada di sekitar kita. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ya, kita kenal dengan AI itu telah merubah cara manusia untuk belajar, bekerja, kemudian berkomunikasi. Namun kemudahan tersebut juga menimbulkan banyak permasalahan seperti adanya penyebaran hoaks, kemudian manipulasi informasi, kemudian juga ada kita jadi kesulitan untuk membuktikan mana yang fakta dan mana yang opini. Nah, dari kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting. Apakah filsafat ilmu itu masih relevan untuk digunakan dalam memahami dan menyaring informasi di era digital yang sekarang sedang berjalan? Tujuan presentasi saya kali ini itu untuk menjelaskan mengenai relevansi filsafat ilmu dalam menghadapi perkembangan teknologi modern, khususnya saat ini, untuk kita dapat mencari kebenaran dan membangun cara pikir yang kritis. Pertama kita harus mengetahui dulu apa itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu cabang filsafat yang mempelajari hakikat ilmu, ilmu pengetahuan, sumber pengetahuan, kemudian metode memperoleh pengetahuan, serta kriteria kebenaran dari suatu ilmu. Apa sih filsafat ilmu itu, ada apa aja sih yang di dalamnya? Itu memiliki 3 aspek utama. Yang pertama yaitu ontologi. Kemudian ontologi itu apa yang dibahas dalam ontologi? Itu membahas apa yang menjadi kajian objek ilmu atau apa yang sebenarnya ada. Kemudian poin yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi itu membahas bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan yang benar. Kemudian yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi itu membahas manfaat dan penggunaan ilmu bagi kehidupan manusia. Nah, melalui ketiga aspek tersebut, filsafat ilmu membantu manusia memahami bagaimana ilmu dibangun dan dapat digunakan secara bertanggung jawab. Kenapa seperti itu? Karena contohnya ya, pada saat kita mengetahui tadi tentang ontologi, aspek pertama, contohnya itu apa yang menjadi kajian objek kajian fisika, kimia, biologi atau sosial, itu pasti ada dalam kehidupan kita, itu realita. Kemudian kalau untuk epistemologi itu adalah bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan yang benar kan ya. Itu mengapa sebuah eksperimen atau penelitian atau observasi itu dianggap penting. Itu tentang epistemologi. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi itu dia membahas nilai, manfaat, dan dampak penggunaan ilmu. Contohnya adalah apakah teknologi itu sudah kita gunakan dengan baik dan juga untuk kebaikan umat manusia. Itu yang tentang aksiologi. Nah, kemudian tentang ruang lingkup filsafat ilmu tadi sudah. Jadi sekarang ciri-ciri ilmu pengetahuan itu sendiri apa sih? Itu tentang karakteristik ilmunya. Kemudian ada rasional. Rasional itu dari logika, dari penalaran. Kemudian yang kedua itu dari empiris. Empiris adalah
sesuatu yang didukung fakta atau pengalaman. Kemudian yang ketiga adalah sistematis yang disusun secara teratur ya, sistem. Kemudian objektif, objektif itu tidak bergantung kepada pendapat pribadi. Kemudian ada verifikatif, verifikatif itu dapat diuji kembali oleh orang lain. Mengapa ini penting? Ciri-ciri ilmu pengetahuan, karena ciri-ciri ilmu pengetahuan ini dapat membedakan ilmu dari opini, mitos, atau informasi yang belum terverifikasi sama sekali. Kemudian metode ilmiah dalam filsafat ilmu itu ada 5 tahapan. Di antaranya 5 tahapan yaitu identifikasi masalah, kemudian ada kita harus mengumpulkan data, kemudian kita menyusun hipotesis, kemudian kita uji juga hipotesis tersebut, baru kita dapat menarik kesimpulan. Kalau dari tahapan tersebut ada yang tidak komplit, maka pengetahuan yang akan kita dapat belum tentu dapat yang kita peroleh belum tentu dapat dipercaya. Kemudian kebenaran menurut teori filsafat ilmu itu ada beberapa ya. Di antaranya adalah teori korespondensi. Teori korespondensi itu pernyataan dianggap benar jika itu sesuai dengan fakta. Kemudian teori koherensi, dia akan dianggap benar jika konsisten dengan pengetahuan yang sudah diterima pengetahuan lain. Kemudian ada teori pragmatis, yaitu pernyataan dianggap benar jika itu bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Contohnya sangat sederhana. Informasi kesehatan di internet itu sebenarnya banyak ya, tapi itu juga perlu diuji apakah itu sesuai dengan fakta, konsisten dengan penelitian, atau juga bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar penelitian, tapi dia juga harus ada manfaatnya juga untuk masyarakat gitu. Kemudian di perkembangan era digital ini, perkembangan teknologi digital telah menghadirkan beberapa kemudahan ya, seperti akses informasi yang cepat, kemudian komunikasi tanpa batas, penggunaan AI dalam berbagai bidang. Semua sekarang, hampir semua anak-anak, semua orang dewasa, bahkan mungkin orang-orang tua ya sudah tahu tentang AI, tentang artificial intelligence. Kemudian ada pembelajaran daring dan otomatisasi pekerjaan. Namun dalam perkembangan tersebut itu juga memunculkan tantangan. Tantangan tersebut diantaranya adalah penyebaran berita palsu atau hoax, kemudian deepfake atau manipulasi suara atau video, kemudian informasi yang belum terverifikasi, dan penyalahgunaan teknologi. Karena itu, masyarakat ini membutuhkan kemampuan berpikir kritis. Kita harus sangat selektif saat menerima informasi. Kita harus verifikasi dulu apa sih kebenarannya, terus itu bermanfaat tidak untuk kita gitu. Jadi jangan hanya jangan hanya sekedar menerima informasi gitu aja. Kemudian kita ada beberapa contoh kasus, analisis kasus. Salah satunya adalah yang gampang kita temukan itu dengan maraknya penyebaran berita palsu melalui media sosial, melalui internet. Banyak orang itu langsung percaya informasi yang beredar tanpa memeriksa sumbernya lebih dahulu. Kemudian akibatnya akan muncul kesalahpahaman, konflik sosial, kemudian bahkan ada yang kerugian ekonomi, dan itu tidak sedikit. Dalam perspektif filsafat ilmu, suatu informasi itu tidak dapat dianggap benar karena hanya dibagikan. Jadi suatu informasi yang kita terima terus banyak yang membagikan, banyak yang share ulang atau segala macam, itu dianggap benar, itu belum tentu. Kebenarannya juga harus tetap diuji melalui buktinya dengan metode yang jelas, terus kemudian sumbernya juga harus terpercaya. Nah, contoh lainnya adalah teknologi deepfake.
itu yang mampu menghasilkan video atau suara palsu yang tampaknya sangat nyata. Sekarang kan banyak ya kasus gambar siapa seolah-olah suaranya sama, padahal itu udah teknologi dari AI gitu. Itu teknologi itu menunjukkan kalau apa yang kita lihat itu belum tentu benar. Jadi jangan kita percaya 100% dengan informasi yang belum tentu kebenarannya. Nah, filsafat ilmu ini mengajarkan bahwa setiap klaim harus diuji secara rasional dan objektif sebelum diterima sebagai kebenaran. Benar-benar harus teruji dan selektif gitu. Kemudian kita ada tokoh penting ya untuk filsafat ilmu. Tokoh pentingnya itu satu ada Aristoteles, itu beliau yang mengembangkan logika sebagai dasar berpikir ilmiah. Kemudian yang kedua ada Francis Bacon, itu yang menekankan pentingnya observasi dan eksperimen. Kemudian yang ketiga ada Karl Popper yang memperkenalkan prinsip falsifikasi. Teori ilmiah itu harus dapat diuji dan mungkin dibuktikan salah. Kemudian yang keempat adalah Thomas Kuhn, itu yang menjelaskan perubahan paradigma dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ada beberapa tokoh ya yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu sangat penting. Kemudian tapi ada dua tokoh yang lebih ini lagi ya, lebih dapat kita ambil lagi ilmunya dari keempat tokoh tersebut, yaitu Karl Popper dengan pendapatnya tadi bahwa teori ilmiah itu harus dapat diuji dan dibuktikan, bahkan dapat dibuktikan salahnya gitu. Kemudian artinya itu kenapa? Artinya bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang melalui proses kritik dan pengujian terus-menerus. Tidak hanya stop saat itu juga gitu. Jadi ada ilmu pengetahuan perkembangan ilmu pengetahuan kan sekarang banyak banget ya, lebih cepat, malah lebih semakin ke sini ini ilmu pengetahuan semakin banyak yang harus kita pelajari. Nah, itu harus juga dilakukan pengujiannya. Harus juga dapat dibuktikan salah benarnya. Kemudian yang kedua Thomas Kuhn itu menjelaskan bahwa perkembangan ilmu itu terjadi melalui perubahan paradigma. Nah, ketika paradigma lama tidak lagi mampu menjelaskan fenomena baru, maka akan muncul paradigma yang lebih sesuai. Jadi dari pendapat kedua ahli tersebut, dari Karl Popper dan Thomas Kuhn, itu menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan harus selalu dikaji secara kritis. Kemudian kita juga punya poin bahwa filsafat ilmu itu masih sangat relevan karena satu, membantu masyarakat berpikir kritis terhadap informasi. Yang kedua, menjadi dasar dalam penilaian kebenaran suatu ilmu pengetahuan, suatu pengetahuan. Yang ketiga, membantu penggunaan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Jadi tidak hanya sekedar ngerti teknologi, tapi juga kita harus punya etika dan rasa tanggung jawab gitu. Kemudian menjadi landasan ilmu pengetahuan, ilmu pengembangan. Menjadi landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Itu yang poin keempat. Yang poin kelima adalah membantu menghadapi tantangan AI, media sosial, dan perkembangan teknologi lainnya. Jadi banyak sekali ya filsafat ilmu yang masih sangat relevan dalam kehidupan. Karena kita ya itu seringnya tidak melihat lagi tentang kebenarannya. Kemudian kenapa sih relevansi filsafat ilmu itu sangat penting di era digital? Yang pertama, akan membantu berpikir
kritis terhadap informasi di internet. Kita akan menyaring benar salahnya informasi yang sedang berkembang di media sosial dan di jaringan internet. Kemudian mencegah penyebaran hoak dan misinformasi supaya lebih jelas juga. Kemudian yang ketiga, menjadi dasar etika dalam penggunaan teknologi dan AI. Jadi ada dasarnya, tidak hanya sekedar ini informasi ini benar, informasi ini salah atau segala macam, dan kita tidak punya buktinya, kita tidak punya dasarnya. Kemudian yang keempat, mendorong pengembangan ilmu yang lebih bertanggung jawab. Jadi kalau kita sudah ada dasarnya, sudah ada buktinya, otomatis ilmu itu ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian dari penyampaian tadi itu ada kesimpulan yang dapat ditarik bahwa filsafat ilmu itu masih sangat relevan, masih sangat dibutuhkan di era digital. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini justru membuat manusia itu semakin membutuhkan kemampuan untuk berpikir logis, kritis, objektif. Kemudian filsafat ilmu itu membantu kita memahami bagaimana suatu pengetahuan diperoleh, diuji, dan digunakan secara bertanggung jawab. Rekomendasi dapat diberikan agar masyarakat, khususnya mahasiswa, tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menilai kebenaran informasi secara kritis, serta menggunakan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan bersama. Jadi, itulah pentingnya kita harus memahami tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu bukan hanya teori abstrak, namun juga panduan penting kita untuk memahami, menilai, dan menggunakan pengetahuan cara bijaksana di era modern yang sekarang sedang berlangsung. Teman-teman dan Bapak Morris, Bapak Muhammad Rizal yang saya hormati, dosen filsafat ilmu, dari paparan tadi kita telah sama-sama belajar tentang filsafat ilmu, yang mana seringkali kita terjebak dalam kesan bahwa itu adalah teori yang ngawang-ngawang di awan, kemudian penuh istilah rumit seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Namun, apabila kita tarik satu benang merah dari apa yang dipaparkan sebelumnya, filsafat ilmu itu sebenarnya adalah cermin. Dia memaksa kita untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, dari mana kita mengetahui bahwa apa yang kita ketahui hari ini adalah sebuah kebenaran, dan untuk apa kebenaran itu kita cari. Sains dan teknologi itu bergerak sangat cepat. Mereka memberi kita jawaban dan alat untuk mempermudah hidup. Namun, ilmu tanpa filsafat itu seperti kapal super cepat yang kehilangan kompas. Ilmu dapat memberitahu kita bagaimana kita membangun sesuatu, caranya. Namun, filsafatlah yang menjawab apakah itu bijaksana jika kita membangunnya. Tugas filsafat ilmu itu bukan sekedar tugas filsafat ya. Tugas filsafat itu bukan sekedar kita berhenti belajar karena semuanya dipertanyakan. Sebaliknya, filsafat hadir agar kita tidak menjadi manusia yang menelan mentah-mentah setiap informasi di era digital. Ia melatih kita untuk memiliki kerendahan hati intelektual, menyadari bahwa di atas langit ilmu yang kita miliki selalu ada ruang untuk mempertanyakan, memperbaiki, dan melangkah lebih baik. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sedikit pemikiran dari Socrates yang pernah berbisik kepada sejarah bahwa kehidupan yang tidak diuji
tidak layak untuk dijalani. Begitupun dengan ilmu yang tidak pernah diuji fungsinya bagi kemanusiaan akan kehilangan jiwanya. Semoga apa yang saya sampaikan tidak hanya menjadi penggugur kewajiban saya pada mata kuliah ini, namun sebagai pemantik kecil bahwa kita semua tetap menjadi orang yang kritis, memiliki rasa penasaran, dan yang paling penting menggunakan ilmu kita untuk kebaikan sesama. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyimak paparan ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dan kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.